Nah, pas mau masuk bapak udah pesen gini pak gitu. Ini kamu daftar ulang gitu kan. Tapi kalau nanti di dalam suruh bayar berapa bapak nggak bawa uang sama sekali, itu cuma bawa uang buat pulang ya gitu. Oh, Pak Yuda, Pak, saya Yuda ya lupa. pak ya. Jadi ngomong sama saya bahwa ada loh alumni Yuda Safrilana itu ke Perancis, Pak. Kayaknya saya pengen kuliah di pak kayak gitu. Kok kenapa kuliah tuh mahal ini bla 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 bla, pokoknya udah ditentang keras lah pak, Ya, pokoknya ya, ya, ya. nggak diiniin gitu kan. Ya di Tapi sini. ya saya tetap kekel gitu ya, itu pak tadi peran guru-guru di SMK Warung Asem gitu kan. Tarik sis. Cerita menarik, syahdu dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada siswa, siswi, guru, TU semuanya yang ada di SMK Negeri 1 Warung Asem. Hari ini memasuki bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah memasuki bulan Ramadan, kita kembali lagi ke bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh barokah, rahmat bapak saya dan ibu saya semua itu. Nah, saya tidak lupa saya ucapkan marhabannya Ramadan, mohon maaf lahir batin. Kenapa memang kalau marhabannya Ramadan harus mohon maaf lahir batin, kayak apa namanya, kayak Idul Fitri aja ya, memang seperti itu. Karena memang mohon maaf itu ya biasanya kita ucapkan memang sebelum puasa. Jadi pada waktu puasa kita menjalankan ibadahnya dengan baik, dengan khusyuk, dengan istiqomah. Nah, banyak hari ini yang akan kami ceritakan, terutama kembali lagi kita harus melaksanakan podcast secara daring karena kebetulan memang bintang tamu kita hari ini kembali bukan luar negeri. Kalau kemarin pada waktu yang kemarin kita mendatangkan satu bintang tamu, kakak kelas kita, kakak kelas, iya bener ya, kakak kelas kalian, alumni SMK Warung Asem itu dari Malaysia. Nah, sekarang ini dalam negeri. Ini dalam negeri tapi orangnya itu kelasnya sudah luar negeri. Karena memang beberapa kali alumni ini, yang enggak beberapa kali, setelah dia kuliah, dia dipercaya oleh kampusnya untuk ikut pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Luar negerinya mana? Nanti kita saksikan. Ya, kita langsung saja persilahkan salah satu alumni SMK Negeri 1 Warung Asem. Ya, tampilkan aja. Cek. Ya, sudah tampil. Halo, Mas Yuda. Mas Yuda siapa namanya? Halo, Yuda Safrilana pak. Mas Yuda Safrilana. Gimana kondisinya, sehat ya? Alhamdulillah pak, harus jaga kesehatan ya. Saya- Mudah-mudahan kita harus iya. Saya hari ini kayaknya bakal seneng ini, cara bicaranya kayaknya politis banget ini, kayak modelnya model orang yang suka organisasi, biasa ngobrol kemana-kemari, pengalamannya sudah banyak. Sekarang ada di Batang atau di Purwokerto? Oh iya pak, kalau sekarang saya ada di Purwokerto pak. Oh, Purwokerto. Iya, Kebetulan saya ada Mas Yuda ini kuliahnya di Unsud Pak, Universitas Jenderal Sudirman. oh, semester berapa sekarang? Kalau sekarang udah mendekati selesai pak, jadi tinggal nunggu wisuda. Oh, menunggu wisuda. Dia nunggu wisuda. Nggak ada rencana gitu kan, ini kuliahnya daring ya, semuanya itu harus daring gitu. Memang model apa namanya, untuk model skripsinya memang harus ketemu langsung sama dosennya juga ya, tidak Oh, bimbingan online gitu enggak ya? kalau itu sih sebenarnya bisa pak, banyak bahkan juga kampus sendiri off pak, jadi semua aktivitas di kampus sebenarnya off gitu. Saya bimbingan skripsi pun sebenarnya juga udah selesai gitu kan, Ya. dan tinggal nunggu. Tapi cuman beberapa pekerjaan, karena saya di lain sisi selain kuliah gitu, ada beberapa pekerjaan yang harus dikerjain juga gitu kan. Karena kebetulan saat ini juga saya lagi merintis startup Pak. Sama juga lagi ya, kesibukan saya di sini jadi copywriter juga sih Pak. Apa itu? Terus Ini bahasanya bahasa asing semua ya.
Kita ini adik-adikmu belum tentu tahu apa itu kopi apa namanya ini? Copywriter. Terus apa lagi yang sebelumnya? Starbucks. Startup. Startup apa itu startup sama copywriter? Oh, iya. Jadi saya juga sempat bingung sih Pak gitu. Sebenarnya saya itu jadi dirinya kemana gitu. Saya cerita dikit ya Pak. Iya boleh. Karena saya flashback bentar gitu ya. Saya STM gitu, jurusannya teknik kendaraan ringan gitu. Teknik kendaraan ringan, lulus 2016 Pak. Jadi kalau mau diceritain ini cerita dari awal kenapa bisa kuliah dulu gitu Pak ya. Ini sabar ya, ini mungkin sampai subuh sampai sahur ke depan, ini baru kelar ini nanti pembicaranya. Enggak sih Pak, ini Lanjut. aja gitu. Lanjut. Jadi waktu itu selama saya sekolah gitu, yang selalu nyemangatin untuk melanjutkan kuliah itu ada Pak Aziska, Pak Musaki, Gunaini gitu. Dan terus waktu itu lab komputernya masih di mana ya? Pokoknya SMK Warungsem belum kayak sekarang lah Pak gitu. Waktu itu saya daftar SNMPTN gitu kan. Dan nggak ngerti tuh Pak SNMPTN itu apa, terus apa gitu. Dan alumni pertama yang terima SNM kan itu ada saya sama Mas Vicky Prasetyo. Siapa? Vicky Prasetyo Pak. Vicky Prasetyo kayak yang di TV-TV ya? Bukan, kalau itu Raja Gombal. Terus? Waktu itu dia tuh wakil ketua OSIS saya Pak. Wakil ketua OSIS. Nah, kamu menjadi apa itu? Dia jadi wakil ketua OSIS kamu? Saya jadi ketua OSIS. Luar biasa. Tahun berapa ya Pak ya? 2015 Pak. Tahun 2015. Saya baru lulus kuliah sepertinya 2015. Iya. Terus ini Pak, apa namanya? Ya udah terus daftar aja Pak. Terus daftar di jurusannya itu fisika Pak. Kejem amat. Makanya itu Pak gitu kan. Waktu itu masih ingat kalimatnya Bu Kuswatun gitu kan. Itu kalau kamu STM paling bisanya IPA gitu. Nggak bisa IPS gitu. Padahal saya dari SMA juga lebih senang kayak yang sosial-sosial gitu. Iya. Itu nggak apa-apa. Pokoknya yang penting saya pengen bisa kuliah gitu. Saya daftar kuliah juga diem-diem Pak, nggak ngomong orang tua. Iya toh? Iya. Terus ceritanya gimana tuh? Diam-diam nggak ngomong orang tua, saya sepakat sama Vicky Pak gitu. Pokoknya kita daftar bareng, kalau nanti kita lulus bareng gitu, kita berangkat bareng gitu Pak. Pokoknya entah itu nanti mau gimana. Itu pikiran apa ya, ibaratnya tuh ya masih lugu lah Pak, dikira tuh kuliah tuh gampang. Ternyata lain cerita, Vicky keterimanya di UNED Pak, Sastra Jawa gitu kan. Terus udah gitu kan, itu sempat agak crash juga Pak gitu. Padahal temenan itu udah baik banget, ternyata Vicky mengundurkan diri tapi memenuhi prosedur Pak, karena kan ada apa namanya nanti misal SNM yang nggak diambil itu bisa diblok diblok memenuhi prosedur udah gitu. Adik kelasnya otomatis tidak bisa daftar ke sana gitu. Iya, waktu itu sempat ke Pak Catur juga itu buat ke pengunduran bermaterai juga. Nah saya tetap berangkat. Saya waktu itu masih galau Pak, saya juga keterima di Astra gitu, udah bener-bener tinggal tanda tangan kontrak 11 bulan Pak ya, udah berkali-kali juga. Terus malam hari jam 10 malam itu deadline daftar ulang SNM gitu kan. Nah saya jam 10 pagi baru dikasih keputusan sama orang tua, ya sudah sana kuliah, Astranya ditinggal. Langsung itu Pak saya bawa berkas-berkas ke fotokopian semuanya di urus selesai. Singkat cerita, saya SMK di sini fisika, dia di sini fisika, terus selama bangku perkuliahan sampai sini saya terpukulnya sama gaya hidup mahasiswa dan lain-lain gitu dan semuanya. Saya jadi mulai berteman nggak hanya di kampus, di luar kampus, oleh karenanya saya kenal startup, kenal copywriter, kemudian yang lain. Kalau startup yang saya lagi rilis ini sebenarnya juga saya mulai itu dari dunia event organizer Pak. Event organizer. Acaranya apa, konser? Enggak Pak, kalau saya lebih ke fokus ke edukasi gitu, sama entrepreneur, seminar-seminar itu gitu. Nah di tahun 2019 kemarin saya memutuskan berhenti dari IO-nya ini gitu. Saya merintis sendiri, alhamdulillah di tahun 2020 respon baik gitu kan.
waktu itu baru rintis kemudian kebentur sama corona Pak. Iya. Saat ini terus jadi sebenarnya kalau ngomongin startup itu tuh cuman hanya diksi aja Pak, diksi apa ya dari UMKM gitu loh. Bahasa universalnya kan sebenarnya UMKM gitu. Oh iya. Orang jualan cabai aja tuh sebenarnya udah bisa dibilang startup gitu loh. Tapi bedanya kan orang jualan cabai di pasar sama kalau ada kan aplikasi sayur box gitu kan, atau pecer atau apa gitu kan. Tapi dia dikemas, di packaging lagi, dijual secara digital gitu kan. Startup itu sebenarnya itu ini apa namanya ya? Startup itu ya sebenarnya orang jualan cabai aja itu udah startup gitu, tapi dia lebih mengikuti era revolusi 4.0 ataupun mengikuti itu gitu. Kalau copywriter sendiri sebenarnya ya mungkin Pak Olid sebenarnya udah tahu gitu kan. Jadi kalau sekarang kan lagi di dunia digital kreatif juga gitu kan. Misal bikin caption atau kepenulisan apa gitu, konten gitu sih Pak. Gitu sih, Pak. Jadi kan gini, bayangannya teman-teman ataupun anak-anak, saya awalnya juga bayangin gitu, copywriters, kopi itu adalah kopi, waiters itu pelayan jualan kopi apa mungkin kayak gitu. Mungkin loh bayangannya kayak gitu. Ternyata copywriters itu ya seperti ini tuh juga bisa dinyatakan copywriters dalam arti biasa membuat konten apa namanya? Gitu ya? Iya Pak. Ya, jadi actionnya model kayak gini apa yang saya lakukan. Mungkin zamannya Mas Yuda sendiri enggak ada ini, apa ini mic, apa itu kamera, apa itu podcast, enggak ada. Zaman sekarang mungkin karena sekolahnya juga sudah mulai berevolusi ya Mas Yuda ya, kan mau nggak mau masa kita nggak mau maju walaupun kita sekolah di pojokan sebelah barat yang mungkin tidak pernah dikenal sama orang-orang kota sana. Orang kota sana hanya mengetahui SMA yang unggulan di sana. Kita jangan kalah, kita punya media yang lebih hebat daripada mereka. Mereka belum tentu ya Mas punya kayak gini. Bukannya sombong, enggak saya enggak. Bukannya saya sombong. Tetapi memang nyatanya gini Mas Yuda, saya ini ingin sekolah teman-teman anak-anak itu, walaupun saya bukan alumni sini ya, saya alumni SMA 2 dulu. Walaupun karena saya sudah total teles ya aku diteles kesisan. Jadi bagaimana caranya sekolah kita SMK Warongasem jangan pernah diharapkan ataupun jangan pernah berpikiran bahwa sekolah kita itu sekolah pelosok. Sekolah itu sekolah kota kok, sekolah kita sekolah modern. Mereka yang ada di kota belum tentu punya kayak gini. Lanjut Mas Yuda. Jadi saya tadi tertarik ini. Jadi Mas Yuda mau ngomong masalah orang tua saya baru menyetujui malam-malam hampir H-1 ya sebelum adanya penutupan ya. Berarti otomatis kan sebelumnya ada sebuah hal ini. Ya, ini mungkin menarik. Jadi mungkin sebelumnya ada suatu hal, mungkin ada kontroversi, ada masalah, ketidaksetujuan orang tua itu mungkin bisa diceritakan kenapa apa masalahnya, terus seperti apa cerita permasalahan tersebut. Iya. Jadi ya tujuan sebenarnya saya masuk SMK, saya kan 5 bersaudara Pak, saya anak ketiga gitu. Yeah. Tujuan saya masuk SMK setelah lulus itu, tetangga saya dulu tuh kalau udah masuk SMK sebelum ada Warongasem itu Bakti Praja sama mana gitu yang udah kelihatan ngetren gitu lah setelah lulus sekolah masuk Astra gitu kan, beli motor lain-lain itulah Pak pikiran biasa pikiran orang ini gitu kan. Nah saya pikirannya gitu juga masuk SMK, orang tua juga gitu. Tapi di tengah jalan saya sebenarnya nggak terus terang ngomong daftar SNM gitu, tapi cukup ngomong diem aja gitu. Kayaknya saya pengen kuliah di Pak kayak gitu. Kok kenapa kuliah tuh mahal ini bla 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 bla. Pokoknya udah ditentang keras lah Pak. Nggak diiniin gitu kan. Tapi ya saya tetap kekel gitu. Ya itu Pak tadi peran guru-guru di SMK Warongasem gitu kan. SMK di sekolahan kita itu cukup besar gitu, tetap dijaga terus ujung juga kan. Dan pas alhamdulillah pengumuman SNM itu ya saya tetap komunikasi juga sama guru-guru Pak ini gimana gitu. Sempet saya itu
sowan ke rumahnya Pak Catur juga Pak, waktu itu Sampai segitunya ya? Iya, malam-malam. Ini demi kamu bisa Malam-malam. kuliah ya? Iya, Pak Catur, Terus kita- nih anaknya. Terus lanjut gimana tuh? masih ingat saya waktu itu malam-malam gimana gitu kan. Terus ya karena bener-bener orang tua saya itu nggak tahu soal bangku perkuliahan gitu, nihil gitu kan, gimana gitu kan. Ya sowan terus baiknya gimana, bla 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 gitu kan. Tetap tuh orang tua masih belum nyampe gitu kan. Tapi saya nggak ngerti gitu. Pas itu tuh bener, masih ingat hari Jumat gitu kan. Orang tua sebelum sholat Jumat pulang gitu kan. Terus tiba-tiba bilang, ya udah sana lanjut aja kuliah gitu kan. Nanti urusan nanti ke belakang. Dan pas daftar ulang kan harus ke sini Pak, waktu itu masih offline ya. Itu naik bis. Ini lucu juga sih Pak sebenarnya daftar ulang gitu kan. Jadi waktu itu di Unsud itu ada kontroversial pembayaran soal uang semesteran gitu. Nah, saya juga ada itu juga berangkat dari rumah subuh nyampe sini tuh saya dapat antrian udah antrian 1000 berapa gitu kan Pak, sampai sini udah cukup. Nah, pas mau masuk Bapak udah pesen gini Pak gitu. Ini kamu daftar ulang gitu kan. Tapi kalau nanti di dalam suruh bayar berapa Bapak nggak bawa uang sama sekali, itu cuman bawa uang buat pulang ya gitu. Apa nggak apa-apa. Jadi kalau suruh bayar nanti dulu nggak apa-apa ya gitu kan. Ya udah Pak, saya masuk ke situ kan kayak gitu gitu kan. Ya udah pasrah aja Pak di situ. Beneran kan. Pas di regis itu sama peserta sama pengawasnya itu, ya Mas ini langsung dipukul gini Pak. Gaji orang tua kamu segini, kamu berani kuliah gitu kan. Tapi kan lalu gitu kan. Itu Bapak kerjanya apa? Gimana Pak? Bapak kerjanya apa? Oh iya Bapak, saya buruh Pak. Buruh di Iya, buruhnya di sawah. petani ya? Iya, bukan. Kalau petani kan punya lahan sendiri ya Pak ya. Ikut orang Jadi, di lahan orang, garapin ya? Nah, penggarap gitu. Ya, terus lanjut. Nah, terus itu Mas, emang sekolah kamu nggak ada bidik misi gitu kan? Ya, waktu itu kan SMK saya lulus 2016 baru akreditasi banget. Waktu itu juga baru akreditasi. Jadi ya udah gitu kan. Saya juga memaklumi gitu. Belum sosialisasi tentang bidik misi sebenarnya udah tahu dari juga kan waktu itu sama Pani ya Mbak ya. Nah, tapi nggak cara gimana daftarnya, bla bla bla. Ya Pak, ya sudah Mas gitu. Alhamdulillahnya tagihan uang saya itu belum keluar Pak, nominalnya berapa gitu. Jadi ada aja jalan tagihan nominalnya saya itu belum keluar berapa. Saya keluar bawa almet sama topi gitu kan. Keluar tuh habis maghrib Pak gitu kan. Nah, saking senangnya Bapak ngelihat aku bawa itu tuh gitu. Bapak nggak kerasa itu tuh jalan kaki kalau dari depan Geraha Unsud sampai sana Andang Parangmengan kurang lebih dari alun-alun sampai sekolahan Pak, itu jalan kaki Pak. Itu bener-bener Bapak maksudnya diajak naik angkot dia nggak mau, diajak naik becak dia nggak mau Pak. Itu bener-bener itu kan ya udah mulai dari itu ternyata setelah selesai pendaftaran itu perjuangannya nggak cukup sampai pendaftaran aja, perjuangannya sebenarnya itu perjuangan selama masa kuliah itu. Gimana itu ceritanya? Perjuangannya ya pertama saya melihat teman-teman pas setelah dapat beasiswa bidik misi itu Pak. Jadi mereka hidupnya enak gitu kan, dapat living cost terus beasiswa bla 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 gitu kan. Pas jalan 3 bulan saya dipanggil sama ibarat kata wakil kepala sekolah gitu kan. Iya, wakil rektor, dekan. Nah, wakil dekan bidang akademik. Terus? Mas ini kok kamu belum bayar uang semesteran gitu, uang pendaftaran. Kita nggak menerima mahasiswa yang belum membayar ini Mas gitu. Sampai gitunya? Iya Pak, sampai gitu ya gitu kan. Pas saya nggak tahu Pak, saya mau bayar tapi tagihannya belum keluar gitu. Lah harusnya udah keluar Mas, ini gimana gitu. Ya wis terus diurus semester 1 saya kena semesterannya itu 1 juta Pak. Jadi kalau di universitas negeri kan mungkin kemarin sempat saya nonton podcastnya Pak Holly juga yang bareng Sajidin apa ya? Iya. Yang kuliah juga gitu kan. Saya juga ikut sana sebenarnya udah ada yang bisa dapet kayak gitu kan.
kalau di sini kan pakainya uang kuliah tunggal gitu. Iya, Jadi subsidi silang gitu. Udah paket ya. Nah, iya. Modelnya SKS sama SPI itu udah paket ya segitu. Iya, udah paket. Terus? Terus semester 1 2. Semester 1 2 saya benar-benar adaptasi, Pak. Jadi satu kelas itu jurusan fisika 72 anak, dan yang dari SPM itu cuman saya sama satunya itu dari Gorontalo, Pak. 2 gitu. Wah, mata kuliahnya, Pak, ampun. Waktu itu seketika gitu, saya merasa bersalah gitu ketika Pak Yuli sama Bu Nedi nerangin matematika gitu. Gitu ya sampai. Di situ ada turunan parsial matematika, belum lagi ketika Pak Rohmat juga. Ngeri. Iya. Kenapa saya senyum? Biar kalian itu di rumah biar tahu ya. Penting loh ngikuti pelajarannya orang-orang yang disebutkan sama Yuda itu. Biar nanti ke depan itu biar gampang. Dia itu contohnya yang merasa bersalah katanya. Lanjut Yuda. Terus ini, Pak, ada cerita unik juga. Jadi pas itu ada mata kuliah kimia, Pak, gitu. Sedangkan dulu kalau saya masih jadi ketua OSIS, Pak, ya itu kayaknya 1 semester masuk cuman 2 minggu, Pak. Iya. Itu kalau pas udah istirahat tuh dulu kan masih ini, Pak, kalau panggilan itu lewat tol gitu. Pak Yuda, Pak Munir gitu kan, teman-teman kelas TKR tuh udah hafal. Misal toa bunyi tuh panggilan ke Yuda gitu kan. Habis itu saya nggak ikut pelajaran lagi. Terus waktu kimia di Farida waktu itu. Jadi dosen saya yang kimia itu 30 menit terakhir itu disisakan untuk khusus 2 anak tadi, Pak. Jadi untuk saya sama itu suruh maju gitu kan. Gitu. Yang anak SMK maju gitu. Saya gitu. Saya hampir udah putus asa mau SPM lagi dulu ya, Pak, mau daftar lagi gitu. Tapi enggak, dan di semester 3 waktu itu saya IP pertama itu 2,5, Pak. Hampir masuk di under 2,5. Bentar Yud. Biar tahu Yud. Gue orang ngerti Yud. Anak-anak teman-teman alumni itu kan belum anak-anak sekarang kan belum tahu IP ya. IP itu nilai ya. Nilai 2,5 itu kalau nilai standarnya. Jadi naik modelnya cah sekolah ki standar kompetensinya itu kan 3,00 ya. 3,00. Ning zaman saiki piduk 7,5 standar kelulusan. Ini tuh 2,5 berarti di bawah kelulusan masalahnya. lanjut. Tapi iya, Pak. Untungnya semester 1 2 masih paket, Pak. Jadi SKS-nya masih sama semuanya satu kelas gitu kan. Jadi belum kelihatan. Semester 3 udah mulai kelihatan, Pak, gitu. Yang lain udah bisa ngambil 10 mata kuliah. Saya baru bisa ngambil 7 apa ya. Jadi kan udah mulai. Ya wis, saat itu saya harus atur strategi nih. Terus yang pertama saya harus ngikutin gaya hidup teman-teman itu. Waktu itu saya dikasih uang itu sama orang tua 500.000 sebulan waktu itu. Itu udah terserah mau buat apa gitu. Tapi saya masih bisa nyisain buat ongkos pulang juga waktu itu kan 2 bulan sekali atau apa itu masih bisa pulang gitu. Terus tak rasa-rasa kalau aku kayak gini terus itu aku nggak bisa nih gitu. Saya harus nyari aktivitas lain kayak gitu. Semula sama teman-teman di Nurjadin waktu itu tuh saya sempat di closing ikut seminarnya Mary Riana, Pak. Mary Riana tuh motivator juga, yang sering di Metro TV di acara Impossible. Dia itu kuliah di Singapura juga, tapi dia lebih keras lagi. Jadi kuliah dengan ngambil utang di bank gitu loh. Iya, jadi waktu itu saya bener-bener keinget sama itu filmnya Mary Riana, terus seminarnya juga gitu. Jadi tergugah nih, Pak, gitu. Wah, berarti saya harus kuliah, nggak hanya sebatas kuliah. Kalau aku sebatas kuliah terus saya juga nggak paham soal fisika, setelah selesai saya nggak bisa apa-apa gitu kan. Prinsip saya gitu. Makanya saya pertama di semester kita saya aktif juga di kampus itu, ikut BEM. Kalau BEM itu kan juga kalau di SMK berarti OSIS ya, Pak ya. Iya. Badan Eksekutif Mahasiswa, kurang lebih selama 2 periode sempat
satu periodenya biasa jadi anggota, terus satu periodenya menjadi kepala bidang. Ya. Setelah itu baru saya benar-benar fokus di rintisan sama di dunia luar. Gitu. Alhamdulillah mulai semester 4, 5, 6 gitu di luar aktivitas saya, kayaknya mulai naik Pak nilainya itu. Jadi dari 2,5 terus ke 2,9 terus 3. Nah, alhamdulillah sekarang udah ini gitu kan. Ini berapa nih? Sekarang rata-rata IPK-mu berapa? Kan ada tuh rata-rata IPK. Iya, IPK kalau IPK kan baru total ya Pak ya. Itu kurang lebih 3,3 Pak. Ya lumayan bagus. Setidaknya di atas 3 itu udah bagus. Kayak Undip fisika nilaimu 3,00 suawek banget tuh. Iya. Kok Undip usut? Fisika saya itu fisika murni Pak, bukan pendidikan fisika. Bener-bener parah banget lah Pak. Iya. Aku bukannya piye-piye, ya saya jujur aja, saya kan orang BK. Saya jujur aja, saya itu kan orang sosial. Ya mungkin sama dengan kamu. Aku nek kon ngadepi model-model IPA ngono kuwi ya belum tentu bisa. Mugakno orang yang dari di mana dia itu hidup di sosial terus bisa berevolusi ke IPA, ke sains, terus dia bisa menyesuaikan, itu orang hebat banget itu. Terus lanjut. Enggak hebat sih Pak sebenarnya, karena kepaksa aja Pak. Nah, jadi gini, saya kan pernah dengar tuh, saya itu kaget pada waktu itu. Siapa yang pernah ngomong sama saya? Pak Aziska pernah ya ngomong sama saya bahwa Pak Yuda Pak Yuda Pak Aziska, saya lupa ya, Pak, ya? Jadi ngomong sama saya bahwa ada loh alumni Yuda Safrilana itu ke Perancis Pak, sampai dia kemarin baru berangkat ke Perancis. Nah ini yang ditunggu-tunggu pastinya. Alumni Neswara berangkat Malaysia, wis biasa akeh gitu. Alumni Neswara berangkat ke Taiwan ada, sudah. Tapi memang kemarin satu sih Ibrahim belum pernah saja podcast. Nah ini kan lebih jauh lagi. Ini paling jauh ini. Perancis kan ada loh. Perancis kan bal-balan PSJ nontonnya di TV ki jam 3 esuk. Saking bener-bener saking bener-bener jauhnya Eropa, Perancis sing duwe pelengkungan apa kae Menara Eiffel kan ngeri Perancis. Bayangke wae krungu suara Perancis ngono ki wis bayangane celana jeans modelnya Cenos. Beda Perancis kan kelas sudah luar biasa. Nah, coba ceritakan Dit, soal masa Perancis itu gimana ceritanya? Iya, waktu itu sebelum itu ada ininya dulu sih Pak. Jadi kan kalau di kampus itu bener-bener banyak banget kegiatan-kegiatan yang benar-benar bisa kita kembangin untuk ekspos diri saya Pak ya. Baik dari segi pertukaran, kemudian segi acara-acara resmi dari kementerian. Waktu itu masih Kemenristek gitu kan. Terus juga ada juga acara-acara dari NGO gitu, maksudnya itu organisasi nirlaba gitu kan. Jadi waktu itu saya sempat ke kampung Inggris Pak. Kampung Inggris, Spare, Kediri ya? Iya Kediri. Waktu itu tuh saya kenapa ke situ? Itu gara-gara Pak Aziska juga Pak. Oh gitu. Pak Aziska perannya bagus ini ya Pak Aziska ya. Ini kapan-kapan podcast bersama bertiga kayaknya cocok. Terus lanjut. Jadi waktu itu waktu SMK kelas 3 gitu kan. Karena dulu tuh kaderisasinya juga masih agak kurang Pak gitu. Jadi yang kemudian tuh jadi ada lomba debat bahasa Inggris, panitianya Pak Aziska itu kan yang debat bahasa Inggris kabupaten apa ya. Nggak ada mahasiswanya, nggak ada siswanya Pak di situ tuh. Jadi ya udah saya mengajukan ke Pak Aziska gitu, Pak kalau saya gimana? Ya ikut seleksi dulu. Ternyata pas ikut seleksi juga yang daftar tuh cuma berapa gitu. Jadi kan mau nggak mau saya ikut gitu. Pak Aziska cerita siswanya juga di SMEA apa ya, SMA 1 Batang, ya pantas. Waktu itu masih bisa menang lawan mana gitu kan. Tapi pas waktu masuk babak berikutnya ketemu sama SMA 1 Batang, ya maklum lah kalah. Itu lulusan kampung Inggris Pare gitu. Terus penasaran kan Pak, nanya nih, kampung Inggris Pare sih apa Pak? Gitu. Itu di Kediri ada gitu kan. Jadi ternyang nih Pak, salah satu waiting list. Jadi saya itu
ini apa namanya modelnya itu kalau punya sesuatu dibuat waiting list gitu. Salah satunya itu kuliah. Waktu itu benar pas mau menjelang kuliah terus kerja di Astra itu saya tulis ditempel di dinding kamar gitu kan. Sampai di dan di kampung Pare gitu. Kalau kata Pak ini namanya itu ya the power of dream gitu kan, kekuatan dari mimpi. Nah setelah di Pare nggak cukup sampai situ Pak, ternyata itu kan dalam rangka meraih waiting list yang sudah saya tulis. Ternyata kan di Kediri ada yang namanya Simbang Gumul gitu. Yang mana Simbang Gumul itu kan ada juga yang di sana namanya apa ya ceritanya ya pokoknya gambarnya sama gitu. Terus saya searching gitu kan, waktu itu ada saya upload, ada yang komen lo udah nyampe Paris gitu. Nah, Paris waktu itu saya belum tahu Pak gitu, belum tahu Paris lagi jelas-jelas ada tulisannya Kediri lagi gitu kan. Terus sempat searching gitu, ikonik itu biasanya kan Menara Eiffel gitu. Ya udah boleh nih gitu kan, cobalah iseng doang sebenarnya mulai dari itu bisa lah. Ternyata pas balik lagi kampus ada apa namanya open gitu kan, ada kegiatan seperti itu juga, ikut seleksi beberapa kali seleksi juga, dan juga dari biasanya kan banyak juga dari ini kampus fasilitas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut ya. Alhamdulillah setelah tes lolos, dan biasanya tuh kalau kayak gitu tuh informasi minim Pak, jadi harus kita cari informasinya minim. Karena minim itu jadi nggak ikut sedikit Pak. Gitu ya gitu. Jadi ya karena sedikit ya mau gimana lagi gitu ya. Tadinya yang mau diberangkatin 2 ya daftar 3, nggak mungkin dong satunya tinggalin gitu Pak. Mungkin saya bagian dari itu Pak. Nah, keberuntungan aja gitu. Terus? Jadi ya udah gitu, singkat cerita alhamdulillah di sana ikut ya kayak perkuliahan biasa Pak gitu. Kayak apa namanya ya biasa normal gitu, ikut soal ini. Universitasnya mana itu? Itu tuh di mana? Di Marseille Pak. Masih. Jadi itu kampusnya kampus model kampus model kayak apa namanya? Kampus pojokan apa memang benar-benar di Paris atau di mana sih? Bukan di pelosok Pak, sama kayak kampus di biasanya, jadi ada apa namanya ini kayak kerjasamanya gitu kan bareng sama ininya. Kalau itu kan ada juga misal di Jepang ada ini apa namanya Osaka University gitu kan. Nah di sana juga sama juga gitu, jadi modelnya itu model kerjasama antar kampus gitu kan. Terus kalau kamu selama terus lanjut? Ya di sana biasa Pak gitu kan, kayak kuliah terus nanti jadi ada laporannya selama kurang lebih 35 hari apa ya, kayak bukan KKN, setelah 35 hari itu jadi ada proyek juga gitu, ada proyekan maksudnya nanti kamu ini tuh harus ikut apa, harus bikin apa gitu. Dan itu juga banyak gitu dari teman-teman yang lain gitu kan, nanti kayak ada seminarnya, kuliahnya gitu tentang dunia fisika Pak gitu kan. Nah sebenarnya ya itu hal-hal yang muncul apa saya harus menyesuaikan fisika ya karena itu juga gitu. Ternyata fisika itu menarik gitu, seluruh kehidupan kita itu semuanya ya bisa di ilmu fisikan gitu atau di secara fisika kan gitu. Bahkan yang bikin saya lebih tertarik lagi itu ketika fisika udah dihubungkan sama yang namanya agama gitu kan, baik dari nanti perpindahan makhluk halus itu tuh bisa dihitung dengan mekanika modern ataupun fisika kuantum gitu kan. Emang gitu ya? Iya, sampai segitu ya? Sampai segitunya Pak. Termasuk apa jadi namanya orang di kamera itu kan akan kelihatan apa itu namanya, bentuk-bentuk crop circle ya, crop apa, ops itu masuk bahasa orang fisika ya? Bisa Pak. Itu kalau di kamera itu kan sebenarnya nanti ada jenis-jenis lensa ya, ada optika modern juga tuh. Jadi ops itu ya tergantung perspektifnya, mau dilihat dari segi
mistisnya atau segi ilmu pengetahuannya gitu. Kalau dari segi ilmu pengetahuannya kan opsinya itu mungkin kalau secara fisika saya sih karena nggak mendalami ini ya Pak ya, bisa terjadi karena tumbukan-tumbukan partikel yang lain yang terjadi saat pengambilan ininya gitu kan, pengambilan darahnya. Atau ya kalau mungkin dilihat dari secara mistisnya, kalau ada ops berarti ada makhluk halus di situ. Padahal sebenarnya kalau dari fisika itu ada partikel-partikel lain gitu kan. Intinya dari fisika sebenarnya ada partikel, ada atom, ada partikel, kemudian ada elektron, ada proton dan lain-lain gitu lah Pak ya. Nah, kamu sendiri kan pastinya di Perancis itu kan ada hal yang berapa bulan di Perancis itu? 35 harian Pak. 1 bulan ya, 1 bulan lebih. Lama. 1 bulan lebih itu ya lumayan lama ya Nang. 1 bulan lebih itu kan butuh penyesuaian. Terus kira-kira apa sih yang kamu rasakan di sana? Ada perbedaan nggak sih Mas hidup antara di Indonesia dengan di Perancis itu kira-kira? Jelas Pak, cukup berbeda. Pertama yang saya bikin penasaran itu di sana model kelas ataupun model bangku perkuliahan itu nggak terus ditata sejajar Pak, nggak ditata kayak gini. Jadi modelnya tuh kayak bioskop Pak. Jadi kursinya ke atas gini loh. Oh iya. Ke depannya merusut kayak gini gitu. Kayak orang multimedia gitu ya kalau di kampus ya? Kayak orang multimedia gitu. Dan hampir rata-rata gitu. Dan itu ternyata didesain juga sama orang fisika juga Pak. Kenapa seperti itu gitu kan. Dan kalau kata dosen saya, pendidikan di Indonesia itu sebenarnya harus dirubah Mas gitu. Sistemnya yang dari hal yang paling kecil adalah susunan bangku, susunan ini gitu kan. Kelas itu nggak terus monoton terus depan belakang kayak gini gitu kan. Ini sebenarnya mempengaruhi banget karena gelombang suara itu kan kalau dosen ngajar kan dari depan gitu kan. Berarti kan kalau ruangannya kayak itu kan menyebar kayak gini dan yang belakang pun masih bisa ngeliat yang di atas gitu kan. Beda kalau yang susunannya sejajar gini, yang belakang tidur. Kalau di SMK yang kursi paling belakang diajuin semua Pak. Di belakangnya buat tidur. Yang pertama jelas untuk ininya Pak, perbedaannya. Jadi kalau di sana saya lebih karena nggak bisa ngomong banyak juga kan ya Pak. Jadi amatin aja perbedaannya apa gitu. Nah yang poin yang saya dapat itu terus kemudian di sana disiplinnya juga tinggi Pak jelas gitu kan. Terus untungnya disiplin tinggi itu saya udah kebawa dari zaman MK kan. Sama STP 2K. Sama Pak Yuda. Tapi saya nggak pernah telat Pak. Saya nggak pernah telat gitu. Jadi saya emang disiplinnya tinggi. Terus ya, jelas di sana kalau mungkin ini ya Pak, di sana kalau di kita kan ini ya orang bawa buku tuh kayaknya aneh atau apa gitu. Dan kemana-mana ya tas ada terus buku sambil dibawa gitu loh. Mereka duduk sambil baca buku atau apa gitu kan. Mungkin kalau buku cetak nggak ada, pakai pad atau pakai smartphone atau apa gitu kan. Mereka sangat benar-benar menghargai waktu gitu. Apalagi di bagian pendidikannya gitu. Berarti otomatis kalau bisa dikatakan ilmu soal masalah literasi itu cukup tinggi ya di sana ya. Jadi orang membaca itu cukup memang benar-benar hal yang mungkin bisa dikatakan pokok ya. Karena memang di sana modelnya lebih modern. Nah, untuk kehidupannya sendiri kalau di Perancis sendiri berbeda jauh nggak sama Indonesia? Dari tingkat pembelajarannya Pak? Contoh makan, ini hal yang sehari-hari. Tadi kan soal masalah edukasi ya, soal pendidikan. Nah, ini soal masalah sehari-hari pasti kan juga diajarkan kan, dalam arti kan pasti dikenalkan ini mangane ini kira-kira berbeda nggak kalau di sana? Berbeda Pak. Kalau di sana juga kan ada guidingnya juga, ada guide-nya juga kan, makanannya gitu kan atau apa gitu kan. Jadi makanannya itu ya jelas beda Pak. Waktu itu saya sempat kangen sama yang namanya megono Pak. Terus di Purwokerto aja nyari megono tuh susah gitu. Susah ya. Nggak seenak yang di Pak Mungkin pojokan alun-alun. Iya, tetangga saya itu. Tetangga rumah saya itu. Yang bisa ambil telur puyuh sama tempe. Misalnya itu gitu kan. Aduh, gimana ya gitu. Terus yang jelas sih jarang-jarang juga kita
apa namanya makan nasi Pak gitu. Nah udah ini gitu kan, ya menyesuaikan aja gitu. Terus kalau pengen makan itu ya tinggal bilang aja gitu, saya pengen makanan Indonesia. Terus juga di sana ada tempat khusus untuk yang makanan Indonesia sendiri, jadi nggak bener-bener susah gitu kan. Kalau pengen itu ya, terus juga dijamin halalannya kan, karena kan ditakutkan kalau itu kan dari segi makanan atau apa kan nggak tahu gitu kan orang Daging apa gitu. babi mungkin Jadi, ya. iya bisa jadi babi atau ada apa, karena juga di sana kadang kalau makan itu untuk memperlunas tekstur daging atau apa itu bisa disiram pakai alkohol juga Pak. Oh iya. Jadi Umumnya gitu. sampai segitunya gitu. Jadi tetap ya dijaga untuk ininya ya. Ya kalau dari segi pola hidup, kayak hidup itu jelas beda Pak. Bedanya gimana tuh? Di sana terutama mereka lebih seneng jalan kaki sama naik sepeda sih Pak. Kalau di sini kan kayaknya kalau naik sepeda atau jalan kaki kan dikira sales atau apa. Dikira sales atau apa gitu. Kalau di sana enggak Bang gitu. Malah kayak orang yang naik motor atau apa tuh malah biasanya aneh gitu kan. Oh gitu ya. Jadi kalau ada Hmm? jadi kalau ada orang kayak naik motor itu ya kayak orang apa namanya? Ya baru kelihatan baru banget punya motor gitu. Kalau pola itunya, pola tidurnya gimana di sana? Pola tidurnya kalau mereka sebenarnya gak jauh beda Pak gitu kan. Yang jelas mereka kalau belum waktunya tidur mereka nggak akan tidur gitu. Kalau emang masih jamnya itu jam aktivitas normal kita kan biasanya jam 7 sampai jam 4 atau apa gitu. Mereka benar-benar ya disiplin gitu. Pada waktu itu mereka nggak mengurangi sedikit pun untuk ini gitu, untuk aktivitas yang lainnya gitu. Misal makan ya makan secukupnya gitu kan. Bahkan mereka lebih mementingkan bawa bekal dibandingkan makan di warung gitu. Yang sering terjadi itu kan sebenarnya kalau di kita kan istirahat, sholat sama makan isoma gitu kan. 1 jam gitu kan. Itu kan yang sering terlena kan ke warung atau apa jadi lama gitu kan. Kalau di sana mereka menghindari hal itu dengan bawa bekal karena mereka udah tahu kalau misal makan atau apa bukan itu lama gitu. Bahkan untuk makan aja kita susah. Mungkin kalau di sana itu yang muslim yaitu sebatas sholat terus sama makan ya cukuplah 15 sampai 20 menit, selebihnya setelah itu ya aktivitas normal gitu. Yang jelas beda mereka nggak terus istirahat sholat makan sama disambi misal nantilah nunggu istirahat sambil kemana gitu kan apa gitu. Mereka ya selama itu ya udah dikerjain gitu. Luar biasa. Hidup di Prancis, Eropa, PSG. Saya itu kalau ingat, saya itu kan orang bal-balan ya Mas. Saya itu orang bal-balan. Ini kalau menyangkutkan soal masalah negara itu ya hubungannya kalau bal-balane. Zinedine Zidane, Karim Benzema, ya Ozil itu kan, yang namanya Prancis. Nah terus kamu di sana, itu berarti di kota mana itu? Prancisnya? Di sebelahnya sih Universitas de Aix-Marseille Pak. Mana itu kota? Kota mana? Kota mana ya? Waktu namanya susah sih Pak, bentar. Kayak itu Pak. Terus kalau sama Paris, itu kan Paris ibu kota Prancis ya? Iya. Nah, terus jauh enggak? Apa pernah mungkin main ke sana numpak angkot di sana apa gimana gitu? Enggak ini sih Pak. Ya ini enggak terlalu jauh juga karena juga waktu itu sebelum selesai semuanya itu jadi diajak semuanya juga gitu ke situ ke kotanya gitu kan. Kalau tapi di sana ya benar-benar waktunya itu untuk belajar gitu loh, untuk hunting ataupun waktu itu kan terbatas gitu Pak. Jadi 40 hari udah sama perjalanan pulang pergi kan, sudah perjalanan pulang pergi. Jadi untuk hunting jalan-jalannya atau apa tuh susah gitu kan. Jadi di sana ya benar untuk sama 36 hari belajar kemudian pulang pergi kurang lebih 2 harian lah. Ya 2 hari sama kereta. Perjalanan berapa hari Mas? Gimana? Kalau di Prancis tuh dari Indonesia itu kan dari Jakarta ya? Iya, dari Jakarta.
Terus dari Soekarno Hatta. terus berangkatnya ke Prancis itu berapa hari perjalanannya? Berangkatnya sih dekat Pak, kan terbang nggak sampai, waktu itu terbang juga nggak lama kok, cuman berapa itu gitu, cuman berapa jam ya 7 sampai 8 jaman lah. Dari Indonesia ke Prancis cuma hanya 7 sampai 8 jam ya. Cuman kan Transit iya transit juga. kemana? Waktu itu transit di mana ya, di Istanbul Pak. Cuman sebentar gitu, karena kan harus ini dulu nanti, karena kan kalau masuk Eropa itu beda Pak gitu, apalagi Eropanya kan Inggris atau apa kan visanya itu nggak bisa dipakai gitu, jadi ada aturan-aturan khususnya gitu, jadi harus masih dulu. Dari Tapi di Istanbul cuma di bandara ya, nggak bisa jalan-jalan, beli Iya. apa martabak kayak apa-apa. Apa kalau Istanbul itu terkenal di sini kan kebab, mungkin beli kebab dulu terus pulang enggak ya? enggak lah Pak, cuman bentar kok waktu itu. Luar biasa. Ya, jadi cuman ini. Ning Prancis, ya, urip sebulan mampir Istanbul Turki. Ditakoni karo tanggane, "Nang, kowe dhisik nang ndi?" "Ning Prancis." Lah terus ndi meneh mampir ning Istanbul Turki ngono kuwi. Wangun ya kayaknya keren. Eh, apa namanya Mas Yuda? Prancis itu kan hitungannya kan bahasanya kan sering ya adanya kontroversial soal masalah Prancis, terutama biar soal masalah agama. Ini bukan masalah kita mau membahas soal masalah kejelekan agama dan sebagainya, enggak. Jadi kita ingin meluruskan saja. Biar tahu karena memang sumber kita kan memang pernah ke Prancis ya. Kalau kita kan paling ada-ada ya Denasri, Klidang kan paling ngono kuwi tok. Ini setengah Prancis. Nah, kalau Mas Yuda sendiri mau melihat, memandang soal masalah agama di Prancis itu seperti apa? Terutama kan Muslim itu kan katanya kalau di sana kan modelnya kalau orang nggak pakai kerudung, nggak boleh pakai kerudung, tidak boleh memperlihatkan identitas keagamaannya. Itu seperti apa? Kalau di sana ya jelas Pak, tentu minoritas Pak kita tuh. Minoritas tuh waktu itu juga masjid kan, gitu. Ada masjid tapi juga nggak pakai pengeras suara gitu. Kalau soal ngomong kayak gitu di sana emang lebih Pak gitu. Karena kan juga negara-negara Eropa gitu kan, yang jelas sama persis kayak di filmnya Love in Paris gitu, atau sama film apa ya gitu yang benar-benar dia tuh kuliah di sana terus memakai kerudung ya, memperjuangkan hak-hak kaum minoritasnya gitu. Di sana ya sama, kalau mungkin di lingkungan kita gitu kan, yang lingkungan kita aja tuh sebenarnya toleransinya yang dipermasalahin itu bukan toleransi antar agama satu dengan agama yang lain gitu Bang. Yeah. Tapi yang jadi permasalahan di negara kita sendiri itu kan toleransi antar satu umat agama itu. Iya, perbedaan tentang masalah jurusan agamanya sendiri ya. Iya gitu. Perbedaan soal masalah aliran agamanya sendiri ya. Mungkin kalau kita melihat orang bersadar terus atau apa gitu kan kelihatannya aneh gitu ya di lingkungan kita sendiri. Kalau di sana ya kalau melihat orang berkerudung atau apa itu aneh gitu. Nggak ada orang yang bersarung sih Pak di sana. Sarung hanya untuk orang-orang Pekalongan gitu. Iya. Mbok sekali-kali kamu nganggo sarung toh, terus mlaku-mlaku apa sarungnya dilembet kene terus spesiesnya iki di model anu dimiringke ngono kae men kayak kelihatan style yang berbeda. Mungkin mereka memandang bahwa keren. Stylish bagus. Kan Prancis terkenal dengan negara fashion ya. Iya. Bopo kamu melihat kelihatan keren. Kalau di sana stylenya gimana? Aslinya anu nggak sih? Kamu kan orang Indonesia ya, notabene kan biasa seragamnya kan seragam biasa, ya batik, ya baju, ya celana. Mungkin kalau di sana model fashionnya yang katanya negara fashion itu sama nggak sih Mas? Biasa atau mungkin ono sing nganggo klambi kurang bahan apa sing kepiye? Kalau itu mah jelas banyak Pak, maksudnya kalau kayak gitu. Tapi yang jelas mereka ketika beraktivitas di luar rumah dan itu tuh mereka ya benar-benar stylish gitu, rapi gitu kan. Nggak ada yang pakai training lah ibarat kata, nggak ada pakai training yang ke Alfamart gitu. Kayak Pak Mayang. Jadi mereka benar-benar itu. Pernah kok waktu itu saya sempat pakai sarung gitu, terus kan satu ruangan gitu kan. Waktu itu Gokil itu. saya pakai sarung,
ya mungkin karena orang desa Pak ya pakai cinta terlalu lama jadi kan nggak enak gitu kan. Kan gue salah cepet ya. Iya. Jadi pakai sarung lah sholat gitu kan. Setelah sholat kan biasa nggak langsung dilepas gitu kan, nggak langsung dilepas pakai. Terus nek Itu apa namanya? Terus ditanya gitu kan. Tanya buat kata tuh nanya, aku pakai apa gitu kan. oh gue ya. Iya, kamu Terus pakai terus apa gitu. gitu. Terus aku bilang, ini sarung gitu kan. Sarung gitu. Apa kegunaannya gitu kan? Apa kegunaannya sarung gitu kan? Jelasinnya bingung Pak gitu. Karena kan di sana cuma adanya celana jeans gitu. Iya. Ya, pakai sarung gitu kan. Ya, aku bilang aja gitu kan. Sarung itu maksudnya ya ini gitu kan. Salah satu kostum kita kalau kita mau beribadah gitu. Tapi nggak hanya beribadah, bisa kita pakai di kehidupan sehari-hari gitu. Di tempat saya asal sana gitu kan. Sarung itu udah jadi apa namanya salah satu ini juga gitu kan, nggak hanya apa namanya nggak hanya dipakai buat sholat gitu karena udah sehari-hari buat kata ya kayak kalau ngacin gitu sarung gitu. Aku pikir dia bakal ini udah saya coba pakai dong atau bingung Pak tapi cuma bawanya cuma 2 dikasih. Enggak beneran. Dia bilang coba pakai gitu. Iya nyoba gitu kan. Iya Bu. Makainya iya. Itu cowok berarti cowok ya? Iya cowok kan satu kamarnya cowok gitu. Yaudah. Oh, maksudnya masih temanmu juga, maksud dalam Iya. arti teman sekolah terus lihat ini apa? Ini sarung. Coba kalau gubet kepe gulune terus nggak tinggal. Itu gitu kan. Ya udah terus oh iya, susah dipakai katanya gitu. Mending celana enak kayak gitu, tinggal pakai udah biasa gitu. Tapi katanya unik gitu ya. Katanya unik ya. Aku ya udah gitu. Hah? Terus Pak Holid aja itu gimana Pak? Indonesia itu kan kalau di negara Eropa belum tentu terkenal. Paling terkenal cuma Bali ya. Mungkin kamu bisa menjelaskan, mungkin pernah ya diskusi dengan teman-temanmu yang di mana orang asli Prancis sendiri yang mungkin satu rumah ataupun satu asrama, mungkin pernah diskusi soal masalah negara masing-masing. Kira-kira sepemahaman mereka tentang negara kita itu seperti apa sih? Yud? Oh tentang Indonesia ya Pak? Masalah kalau dari ya ini sebenarnya cuma ngomong-ngomong aja gitu misal kenalan gitu kan ya kayak saya sama Pak Holid misal kamu asli mana Mas gitu kan ya di kelompok kedua Pak Sandiwara kan oh yang dibangun jalan tol ya gitu kan mesti kan kayak gitu Pak ya Pelikan oh yang Lebadai ini waktu itu Indonesia gitu kan mereka pertama oh Indonesia gitu kan Bali gitu kan mereka lebih mengenal Bali kemudian yang di Karimun Jawa gitu, Jawa gitu. Mereka lebih mengenal ke wisata-wisatanya gitu, dibandingkan sama misal kultur ataupun Indonesia gitu, negara maju atau apa ya. Tapi mereka lebih bilang wisatanya yang bagus gitu. Nah, jauh setelah mereka ngomong gitu, saya sempat juga tanya gitu kan, kamu di sana ngapain berapa lama gitu, terus gimana gitu kan. Kalau respon sih maksudnya Indonesia itu maksudnya ya wisatanya itu kenapa menjadi yang tujuan orang-orang banyak gitu ya Pak karena satu gitu masih murah mungkin aksesnya dibandingkan mungkin kan kalau ke Maldives sama ke Indonesia kan jelas beda gitu biayanya lebih mahal gitu mereka lebih milih ke Indonesia karena satu biayanya murah juga terus juga dari segi apa namanya makanan atau apa gitu kan lebih ke itunya sih kalau spesifik misal apa gitu kan belum ada. Kalau makan di sana makananmu biasanya apa? Makanan Indonesia yang makan mungkin bukan Prancis yang kamu anggap aneh itu apa? Ya itu Pak ini Pak roti dalamnya dikasih kol ya ini apa gitu waktu itu benar-benar sampai enggak ini Pak belum buat adaptasi kayak gitu tuh enggak susah gitu biasanya makan nasi satu piring atau apa gitu
cuma makan roti terus rotinya kan keras gitu kan, harus diiris-iris dulu. Iya. Nah bahkan di sari roti aja enak. Gak usah dadak gitu. Eh, Anehnya nih, kok mereka pada doyan roti itu sebenarnya kenapa nih gitu loh, iya. apa sebenarnya kandungannya gitu. Nah, setelah pulang baru tahu lah kenapa roti jadi ini, karena kan mereka ngejarnya ya sama-sama karbohidratnya gitu. Tapi Iya, kan iya. nggak ngerti gitu loh, kita biasa makan nasi. Ya sama aja mungkin kalau kamu pas lagi makan nasi megono terus mereka tanya itu ngopo ya makan nasi megono. Protein iki opo model ngene iki terus dirap-rap tangan waduh. Nek gawe iki dipenyet-penyet ngono kae. Megonone wah tapi nikmat aja jare wong Batang. Yuda sendiri sekarang pulang lagi ke Batang kapan? Kalau saya sih rencana pulang sebenarnya dari kemarin juga udah disuruh pulang Pak. Waktu aku Terus? kemarin pas udah mau pulang sebenarnya bisa main, karena juga kalau saya pulang biasanya main ke tempatnya Pak Mujad Pak di rumah gitu. Karena Oh gitu ya? iya Pak Mujad, ya apalagi puasa gitu. Kayak bodoh tekan nggonku ya? Gitu ya? Insya Allah Ngajak kancamu ya? Ngajak dongeng ya ning omahku ya? Insya Allah Pak, waktu itu kita sama-sama belajar startup Pak sama Pak Mujadi gitu. Optimasi Instagram, terus optimasi Facebook Ads. Tapi pas setelah Lebaran Corona saya berangkat lagi, kita udah kayak sama-sama. Mungkin Pak Mujadi masih ini apa namanya mempelajari sendiri gitu. Pak Mujadi sendiri kan sering belajarnya otodidak gitu, mungkin lebih gitu. Startup ya? Startup itu maksudnya ini usaha? Iya Pak, bisa. Bentuk media atau umum atau biasa? Apa gimana? Saya belum Kalau saya startupnya itu lebih ke platform digital. Kalau startup kan mungkin gambarannya umumnya buat gambaran umum biasanya Gojek lah ya, Gojek, Tokped atau apa atau yang lainnya gitu. Online. Iya online. Kalau saya yang kemarin sempat nge-share sama Olive Pak, kita bisa ketemu juga sebenarnya karena saya DM di akun. Iya. Enggak gitu. Yud. Jadi memang rencananya saya itu mau DM kamu buat ngajak podcast, kamu udah DM duluan. Kebetulan wah, ini akan menjadi suatu simbiosis mutualisme ini. Saya ndak usah ngomong apa-apa, dia tak upload kene ngene Suara TV, dene kudu gelem dijak podcast. Saya kayak gitu memang pikirannya. Pikiran politis saya seperti itu. Iya. Waktu itu saya sebenarnya udah off Instagram dari tahun kemarin Pak. Jadi cuman kalau butuh-butuh aja gitu kan. Waktu itu sempat saya mau DM akun Instagram itu ya pakai akun ini event gitu. Akun apa namanya? Namanya itu kan INF platformnya itu. INF itu singkatan Edutainer Nusantara Fair Indonesia gitu. Edutainer juga jadi platformnya ini tuh cerita dikit gitu Pak ya. Tentang apa ya? Platformnya itu tuh tentang, jadi kita lebih ke mengedepankan edukasi, entrepreneur sama entertainment gitu. Nah di tahun kedua ini saya ini juga ceritanya ini Pak, apa namanya, kalau pengalaman di tahun kemarin di tahun ini gitu, saya sebenarnya udah mau banting setir gitu kan, udahlah usaha apa sih gitu kan, usaha apa, mending kuliah daftar PNS atau apa gitu sesuai sama orang tua gitu kan. Tapi ya karena namanya udah mulai, terus udah pada lingkungannya Pak ya gitu, teman-teman tetap pada dantengin gitu kan, ayolah yuk ini dikembangin lagi sayang nih gitu. Jadi akun apa yang sisa tahun kemarin itu kan akunnya masih ada gitu, waktu itu followernya baru 300 Pak gitu kan, baru 300. Ini pada nanya ini gitu kan, tahun ini ada acara ini lagi nggak, ada, wah enggak lah gitu kan, aku udahlah mau lulus aja gitu, mau lulus kelar itu mau kerja ini, datangin terus Pak tiap malam namanya orang didatengin terus kan, jadi open juga gitu kan, ya udah ayo gitu. Di bulan Februari saya yakin mikir lah gitu kan, karena saya emang dari SMP juga udah terbiasa kayak manajemen proyek ataupun apa gitu, karena kalau saya belajar banget juga dari OSIS juga Pak, karena dulu ya untuk sekelas apa namanya, kalau kegiatan yang jeda semesteran itu Classmate. ya classmate
itu tuh bener-bener maksudnya ya kita harus mikir kelas meetingnya itu bagaimana gitu kan, terus buat acaranya apa aja gitu. Saya belajar dari situ, kelas meetingnya itu manajemen itunya gitu banyak. Nah alhamdulillah terus saya kemarin langsung bertiga INF itu bertiga terus open internship Pak, jadi open kepanitiaan namanya itu internship itu magang lah gitu, magang langsung di situ di luar dugaan gitu. Open internship kita cuma butuh 10 orang buat jadi tim, yang daftar kurang lebih ada 150 Pak. Dikiranya itu kita itu udah perusahaan gitu kan, waduh kaget banget kan. Ya udah 150 terus kita interview gitu. Banyak ada yang udah kerja, udah daftar juga. Ya udah kesempatan nih, langsung lah kotak-kotak ininya kan, kotak-kotak apa ya, kotak-kotak bisnisnya ataupun kotak-kotak ide-idenya gitu kan. Ya udah mumpung ini panitianya itu ada dari di seluruh Indonesia, kita bikin event sekalian yang jadi sekalian gitu. Dan dari ini kita cari profit juga gitu, cari profit untuk ngembangin dan legalitas dari INF ini sendiri gitu. Karena kan semua harus gitu. Alhamdulillah besok banget ini Pak, hari Sabtu gitu kan, itu kita sudah di tahap akhir di lomba karya tulisnya. Dan INF ini kan kalau sejauh ini jadi kayak ruang guru Pak. Kalau ruang guru kan lebih ke pendidikan, kalau kita lebih ke event-event misal penyelenggara lomba-lomba karya ilmiah, business plan. Oh gitu. Jadi kalian itu cuma hanya sebagai tempat wadah yang membuat, yang merencanakan, yang memanajemen lomba tersebut ya? Iya Pak. Gitu ya. Manajemen eventnya. Tapi kita kemas secara online dan lombanya sekarang di sini benar-benar by virtual Zoom Pak gitu kan. Di ini gitu. Nah, itu profitnya nyampe berapa? Kalau hitung-hitungan profit ya Pak ya, hitung profit itu, jadi kalau pas awal lomba dari mulai kan Februari Pak ya, Februari, Maret, April gitu. Jadi target nyari sebanyak-banyaknya gitu kan, di awal itu gratis dan itu nyampe 170 pendaftar Pak. Gratis pendaftarannya? Pertama gratis dulu Pak, biasalah marketing gitu kan. Nanti setelah itu kita masuk tahap berikutnya yaitu pengumpulan full karyanya. Kalau pertama kan baru abstrak gitu Pak. Full karya kita gratiskan lagi Pak gitu. Kita gratiskan lagi gitu. Biar alhamdulillah masih konstan gitu. Setelah itu baru final presentasi Pak. Kalau acaranya offline, final presentasi mereka yang masuk final itu datang ke Banyumas ke Purwokerto. Jadi presentasinya kita bikin demo atau pameran karya-karya yang mereka. Tapi karena ini online, jadi kita presentasi secara online gitu. Nah, profitnya itu jadi setiap finalis itu dikenakan biaya pendaftaran itu sebesar Rp400.000 Pak. Satu Rp400.000. Iya. Nah, Rp400.000 terus sampai sekarang di tahap finalis setelah seleksi terus melalui tahap itu total ada 58 tim. 58 tim. Nah, tinggal nanti untuk pengeluaran dewan juri terus dan pengadaan medalinya juga. Ya, bisa mungkin Pak Olid yang punya ini kan bisa ngitung juga sendiri. Ya, 58 kali 50, 500 ya? 400 Pak. 400.000 itu paling tidak ya sekitar 20 jutaan. Iya. Setiap orang mungkin bisa dapat 5. Lumayan juga ya. Iya Pak, lumayan. Ya itu hal yang mungkin ini gini. Waktunya sudah lama banget, ini sudah 1 jam. Sedikit tidaknya kita sudah tahu ya, termasuk Mas Yuda, Iya Pak. para penonton semua. Ini ngomong-ngomong ini jangan bilang ini aqua ya, ini hand sanitizer ya. Ini masa puasa ini. Puasa ki ora hand sanitizer kaya aqua ya, Man. Kok pikirane sing arah-arah kok ana wedange ngono, Pak Holet yo. Poso ae. Ini hand sanitizer ya. Ini tak omong ki. Mungkin terakhir sudah ada pesan-pesan untuk guru. Pertama untuk guru dulu, pesan-pesannya apa? Kedua untuk keluarga, mungkin nanti keluarga bisa nonton di rumah. Kalau pesan-pesan untuk guru gitu Pak, yang pertama
aman gitu kan. Terakhir untuk siswa, untuk siswa SMK Warna terakhir. Kalau untuk guru gitu kan, mungkin guru di SMK sekarang udah banyak gitu kan. Kalau dulu kan masih sedikit gitu kan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru yang di SMK, Pak Yuli, Pak Aziska, Pak Munir, terus Pak Yuda, Bu Neni, Bu Uti, Bu Farida, Kucung, yang tugasnya di TU juga, karena waktu itu aktif di pramuka gitu kan. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru gitu kan, karena tanpa adanya guru-guru saya itu, maksudnya saya nggak bisa, yang pertama nggak bisa punya yang namanya mimpi gitu kan. Yang namanya mimpi itu kan sebenarnya kalau di bahasa bahasa ininya ya sekedar iseng gitu kan, ya iseng coba-coba ya. Terima kasih gitu kan. Terus untuk pokoknya nggak ada kata lain selain terima kasih Bapak yang diucapkan. Yang jelas karena seperti yang diomongin Pak Ardiska gitu kan, guru itu bebannya nggak hanya cuma beban ngajar kayak dosen gitu kan, tapi juga ada beban budi pekerti gitu kan, dan menumbuhkan semangat kepada siswanya gitu. Nah itu yang juga saya pas kuliah saya tangkap gitu, oh iya dosen ngajar udah gitu kan. Kalau guru waktu itu saya sama Pak Alika sama guru-guru yang lainnya juga misal lembur kegiatan OSIS atau apa gitu ya, makan gorengan bareng terus apa kan gitu, ada omongan-omongan yang lain. Mungkin Olit lebih merasakan sama Paskara sekarang gitu kan. Jadi maksud saya itu buat teman-teman siswa-siswi yang ada di SMK Warungasem itu gitu, jangan sampai siswanya itu nanti malah mencari figur lain selain guru gitu kan. Karena kan Benar. Figur terdekat yang itu kan ya guru gitu. Maksudnya ya saya sendiri gitu bisa punya kayak gitu ya karena figur-figur yang ada di sekeliling saya gitu pas waktu sekolah gitu. Ada satu lagi yang sisa itu Nastain Pak, yang sekarang jadi itu waktu itu 3 serangkai Pak, jadi serangkai Nastain gitu. Gitu. Nastain gelar itu udah, terus dia ikut pelatihan fotokopi apa yang 2. Kalau Vicky sekarang udah nikah gitu. Udah nikah. Nggak jadi kuliah Vicky itu ya? Iya, nggak jadi Pak, kan waktu itu mundur, terus sekarang udah nikah. Kalau buat teman-teman semuanya yang baik orang tua dulu, habis itu terakhir teman-teman orang tua dulu. Ini orang tuamu jauh, ini kamu di Purwokerto, walaupun komunikasi ya biar via YouTube yang seneng lah, bangga lah. Kalau buat orang tua saya yang jelas ya ini saya bersyukur gitu kan, bisa sampai di tahap ini, mudah-mudahan di tahap akhir selama perkuliahan yang dari awal itu nggak ngerti apa yang namanya kuliah dan mau banting setir ngerti yang namanya bangku perkuliahan gitu. Dan mengucapkan terima kasih banyak gitu ke orang tua, karena ya mau gimana pun kita sebagai anak kalau kita harus tetap orang tua dong gitu. Dan bersyukur banget sampai sekarang masih diberikan kesehatan buat kedua orang tua saya gitu kan. Karena kalau udah itu ibarat kata tuh, kalau bersyukur juga buat teman-teman semuanya, maksudnya bersyukurlah yang masih punya orang tua sehat lengkap kayak gitu. Nah maksudnya yang orang tua saya yang nggak terlalu membebankan masa depannya itu ke anaknya gitu, bahkan kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini gitu. Orang tua saya ya kamu harus tanggung jawab sama diri kamu sendiri gitu. Tanggung jawab sama diri kamu sendiri mau jadi apa. Dan selama bangku perkuliahan pun orang tua saya nggak menuntut Pak gitu, nggak menuntut kamu mau jadi apa. Bahkan pas baru semalam juga telepon gitu kan, ya kamu di Purwokerto aja tuh ngapain kayak gitu kan, bukan udah selesai gitu, itu kan udah ini gitu kan, iya Pak gitu, ya ngomong lah ini gitu. Jadi oh ya udah gitu. Terus sempat ini Pak, aku jawabnya bercanda sih, nah kamu di Purwokerto ya kalau pulang nanti nggak kaya Pak gitu. Tapi jawaban orang tua saya tuh di luar nalar gitu kan. Lah, apa kamu pengen kaya gitu? Kalau nggak kaya, emang mau ngapain Pak gitu kan. Tapi sambil bercanda gitu kan. Sambil bercanda gitu kan. Terus untung bapak saya maksudnya kan
ya udah maksudnya bisa diajak diskusi dan ngerti di santai. Iya. Baru masuk ngomong. Ya kalau bapak dari awal emang nggak ada niat misalnya mudahin kamu itu biar jadi kaya atau apa, kaya atau enggak itu kan sebenarnya cukup gitu. Yang penting bersyukur. Saya maksudnya sangat ada bersyukur banget gitu kan. Yang penting yang bikin maksud saya itu kalau bapak yang penting yang jelas kalau kamu udah selesai kuliah atau apa, kalau masih punya niatan untuk S2 dilanjutin gitu. Kalau emang masih punya semangat belajar dilanjutin. Bapak nggak nunggu kamu bisa ngasih uang ke orang tua. Yang jelas kalau kamu masih punya semangat S2 lanjutin, bapak mendukung gitu. Yang jelas bapak pengen kamu jadi orang yang bermanfaat gitu. Pintu bermanfaat itu kan bisa masuk dari mana aja gitu kan. Kalau kamu pengen jadi misal pengen jadi dokternya bermanfaat kan juga sama aja. Kalau bermanfaat kan bisa lewat dari pintu mana aja, bisa dari pintu dokter, pintu tukang sampah, tukang sapu pun kan juga bermanfaat. Yang penting jangan pintu Doraemon aja ya. Iya. Itu gitu kan. Jadi yang jelas kayak gitu, saya juga maksudnya seperti ini bisa kayak gini nggak lepas dari orang tua gitu ya. Terus mungkin untuk adik-adik kelasmu kira-kira ada masukan untuk ada? Kalau untuk teman-teman, adik-adik semuanya siswa-siswi gitu kan, yang jelas pesan saya jangan berhenti untuk berkarya ya Pak ya. Nah berkarya ini kan sebenarnya bertumbuh ini adalah untuk melewati proses gitu. Jadi yang penting lakuin aja dulu, jalan aja dulu gitu kan. Soal hasil jelek atau bagus gitu kan, itu nanti bisa kita perbaiki gitu. Sama kayak Bujung gitu. Waktu dalam kuliah 1 semester saya sempat ketemu Bujung gitu kan. Saya nanti juga semester ini gimana ya Bu, ini udah jalan aja dulu, berangkat aja dulu. Ternyata alhamdulillah di semester 4 sama itu kan saya dapat beasiswa juga Pak. Jadi kuliahnya sampai itu juga dapat beasiswa juga. Terus kabarin Bujum, setelah itu alhamdulillah saya lolos beasiswa ini. Nah omongan Bujum bener gitu, yang penting itu jalan aja dulu gitu. Soal hasil nanti mesti ada jalannya gitu. Nah buat teman-teman semuanya yang jelas masa-masa usia sekarang itu banyak gitu teman-teman kita yang di luar sana itu udah bahas soal platform digital, kemudian udah bahas tentang banyaknya tentang programming UX ataupun program-program yang lainnya gitu kan. Maksudnya, kita jangan terus berproses sebagai konsumen aja gitu kan. Yang misal sebenarnya kan permain game-game online itu juga sebenarnya diciptakan juga karena kita maksudnya berkaryanya itu bisa buat berkarya, kita tuh berkarya ya sebagai penciptanya gitu. Karena umur 19 tahun banyak semalam yang ngegolin di Persija, Taufik Hidayat itu juga 21 tahun kan berarti 99 gitu kan. Iya. Muhammad Al-Fatih umur 18 tahun sudah bisa numpasin Konstantinopel gitu kan. Ya, masa teman-teman kita di Indonesia umur 18 tahun cuma taunya ngopi, PUBG. Iya, PUBG, ngopi, nongkrong, senja, kopi gitu. Senja boleh tapi asal jangan mabuk senja gitu. Jadi selagi masih waktunya ada, ya teman-teman semuanya banyak gitu ruang-ruang berproses yang difasilitasin sama pemerintah ataupun difasilitasin sama banyak orang gitu. Ruang-ruang berproses untuk berkarya itu banyak kayak gitu. Ya salah satunya dengan kehadiran platform digital saya itu jadi promosi. Iya. Promosi ini. Ya, alhamdulillah sudah bagus ya. Kita banyak ilmu sekali dari Mas Yuda, terutama tentang masalah ilmu banyak sekali, banyak banget ini sampai 1 jam 13 menit. Itu waktu yang sangat lama selama saya podcast, banyak ilmunya terutama soal masalah perihal di Perancisnya, kehidupannya, termasuk tadi ilmu tentang penyampaian dari orang tuanya. Pada dasarnya kita itu jangan sampai kalah sama COVID, tapi bagaimana caranya kita bisa mengendalikan COVID. Maksudnya kita jangan cuma pasrah wis COVID ya wis pembelajaran cuma hanya di rumah,
Terus kita wis piye meneh ora iso nganu pembelajaran rangel nggo modul yang wis dolan game aja, jangan seperti itu. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengendalikan Covid? Dalam artian yo karena ini Covid yo kita harus banyak kreasi, banyak kreatif, bikin suatu wadah, bikin suatu kegiatan yang dimana itu sebagai jalan keluar untuk menghadapi model pembelajaran yang memang sekarang ini memang serba susah, terutama podcast kan Mas Yuda. Podcast ini kan saya ciptakan selaku saya guru BK lah, saya bingung dalam arti pembelajaran model apa ya, saya model podcast, jadi banyak sekali narasumber yang saya hadirkan terutama alumni Neswara yang kita dapat korek ilmunya. Mungkin seperti itu aja anak-anakku semuanya. Semoga kalian diberi kesehatan semuanya. Jangan lupa selalu berdoa, selalu berikhtiar, selalu berusaha. Jangan sampai kalah dengan keadaan, tapi bagaimana caranya kita bisa mengendalikan keadaan itu dengan baik. Mungkin itu aja, terima kasih. Sampai kabar Mas Yuda, jangan dimatiin dulu ya. Terima kasih untuk Mas Yuda. Semoga sehat selalu. Masih dalam masa Tarik Sis, cerita menarik, syahdu dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik sis. Cerita menarik, syahdu dan inspiratif.